Apresiasi menjadi poin yang penting pada pembahasan kali ini, dimana kita tahu sendiri bahwa sebuah karya dalam lingkup kesenian, seni pertunjukan, seni pamer seni rupa, atau film apapun, semuanya memerlukan apresiasi. Pertanyaannya, apakah benar orang benar-benar mengapresiasi karyanya? Ini yang menjadi topik pembahasan saya hari ini. Saya juga melakukan seorang penonton dan juga seorang pembuat karya. Di pertunjukan saya misalnya, saya selalu minta bahwa penonton yang nonton karya saya tidak boleh megang handphone, tidak boleh merekam, tidak boleh mengambil foto, dan tidak boleh makan dan minum. Itu merupakan cara saya sebenarnya di daerah saya membentuk sebuah ekosistem menonton yang baik, walaupun agak sedikit boleh dibilang otoriter, tapi kita harus menyadarkan banyak orang bahwa mengapresiasi karya seni itu penting untuk fokus. Kita bisa bayangkan bahwa nilai karya itu sangat ditentukan oleh mereka yang datang menonton pertunjukan kita. Lalu, apa benar mereka suka dengan karya kita, atau mereka hanya sekedar datang untuk menghormati kita sebagai seorang pencipta karya? Ini dua hal yang menarik. Yang pertama, saya ingin membahas dari sisi menghormati kita sebagai pencipta karya. Saya sering mendengar teman-teman datang ke pertunjukan banyak seniman itu, mereka tidak melihat sisi karyanya, tapi lebih melihat siapa yang bikin karyanya. Akhirnya mereka datang tidak melihat nilai-nilai penting dari sebuah karya. Yang mereka lihat adalah akhirnya tokoh yang membuat karya itu, walaupun itu juga penting sebenarnya. Tapi sekali lagi, bahwa ketika kita menonton sebuah pertunjukan, kita seharusnya menyadari bahwa tidak ada yang lebih penting dari hasil dari karya si seniman itu, bukan senimannya, walaupun dia yang membuat gitu. Karena ketika dipertunjukkan, kita adalah judgement karya yang bermunculan sebenarnya sebagai penonton. Itu kemudian melihat karya sebagai karya. Nah, ini yang jarang kita bisa lihat. Aku banyak nonton pertunjukan dan berusaha fokus untuk menonton. Aku tidak megang handphone, tidak melakukan aktivitas yang lain. Bahkan kadang aku memilih untuk menonton tidak berdekatan dengan orang yang aku kenal, agar menghindari obrolan dengan dia. Ternyata mengasihkan, dan itu membuat aku mendapatkan nilai-nilai yang ketika aku menonton dengan teman di sampingku, atau ketika aku nonton dengan tidak fokus, itu tidak aku temukan. Bahwa akhirnya kita sebagai penonton tidak melulu hanya sekedar datang untuk menghargai si pembuat karya. Lebih penting adalah ketika kita nonton, bayar, membeli tiket, itu adalah bagaimana melihat karya-karya yang dimunculkan itu, atau bentuk karyanya itu sebagai sebuah karya artistik estetik gitu, yang memang harus kita hargai sebagai sebuah karya, bukan karena kita menghargai atau takut dengan seniman pembuatnya. Ini hal yang sangat tidak lumrah menurut saya. Kita bisa saja menghargai si senimannya di luar konteks lain, tapi sebagai seorang penikmat karya seharusnya kita lebih, ketika menonton kita harus lebih fokus melihat karya itu, sehingga ketika kita menilai karya itu tidak ada sedikit pun intervensi, ketakutan, ataupun ketidaknyamanan dengan si pembuat karya. Itu persoalan juga yang sangat penting, saya kira, yang harus kita mulai aware melihatnya. Selanjutnya, ini juga menarik nih, karena titik temunya adalah pembuat karyanya. Akhirnya kita juga melihat banyak orang yang tidak akan datang ke pertunjukan itu karena ada persoalan internal, persoalan personal yang muncul antara si penonton ini dengan si pembuat karya. Begitupun sebaliknya. Ini kacau. Kita tentu, mungkin tidak hanya saya yang menemukan itu atau di daerah saya, tapi di daerah lain juga sering kita lihat bahwa ketika si B bikin pertunjukan, si A tidak akan datang. Karena ternyata mereka punya persoalan di luar dari kekaryaan. Gila ini. Ini tidak bisa
ini tidak akan bisa memberikan pelajaran yang baik untuk penonton-penonton yang baik. Justru ini akan memberikan dampak yang negatif terhadap penonton-penonton yang respect terhadap dua orang itu. Sebaiknya menurut saya ketika kita menonton karya, kita tidak boleh ada persoalan internal ataupun personal dengan si pembuat karya. Kita harus fokus bahwa karya itu lahir dari si A. Kita fokus menghargai karyanya. Jikapun kita ada persoalan internal dengan si A atau si B atau si C, itu harus kita kesampingkan. Inilah yang saya bilang tadi, bahwa kita tidak ada kepentingan personal di balik karya itu. Kita menghargai karya itu sebagai sebuah karya, tidak melupakan dia sebagai dalam bentuk karya. Bullshit lah kalau kamu ada persoalan dengan si A atau si B, ya udah nggak masalah. Tapi karena hanya ada persoalan akhirnya kamu tidak datang ke pertunjukannya, kamu tidak membeli tiketnya sebagai sebuah bentuk apresiasi yang murni. Ini kan kegilaan di pertunjukan yang selama ini kita tutupi. Kita bisa bilang si tokoh ini sedang berantem dengan si tokoh B. Dua pengikutnya akhirnya sama-sama tidak bisa menghargai karya-karya muncul dari masing-masing tokoh itu. Kan gila. Seharusnya kita udah melupakan persoalan-persoalan seperti itu. Belum lagi persoalan bahwa kelompok ini hanya akan ditonton oleh kelompoknya sendiri. Onani dong. Padahal itu nggak bagus untuk ekosistem kesenian kita. Kita terlalu nyaman dengan ruang-ruang yang mapan sebenarnya. Arti ruang mapan apa? Bahwa ketika kelompok A mempertunjukkan sesuatu, maka yang nonton adalah komunitas-komunitas yang aware dengan komunitas itu. Sedangkan komunitas-komunitas yang tidak kenal, yang tidak aware dengan komunitas itu nggak akan datang. Ini kacau. Ini kacau sekali menurut saya. Ini bagian dari ruang yang sebenarnya harus kita benahi sama-sama. Men, ini udah tahun 2000 berapa, ayo bayangin. Masa pertunjukan kita masih dimanis-maniskan, masih dibumbu-bumbui oleh persoalan-persoalan yang tidak penting, yang membuat kita seakan-akan tidak bisa datang untuk menonton pertunjukan itu. Sepengalaman saya banyak menemukan orang-orang yang tidak akan datang ke pertunjukan si B karena dia punya persoalan personal dengan si B. Saya dikasih tahu, saya mungkin dulu pernah mengalami fase di mana saya tidak akan datang ke penonton si B karena si B itu nggak bagus dengan senior saya. Tapi akhirnya saya sadar bahwa gila, ketika aku tidak datang berarti aku tidak menghadiri sebuah jejak karya baru atau karya pertunjukan yang dipentaskan seniman si A. Padahal itu penting untuk menstimulus, untuk memberikan experience untuk aku, baik sebagai pengkarya maupun sebagai apresiator. Ini, nah, selain dari persoalan itu tentang apresiasi, saya juga mau mengkritisi kebiasaan banyak orang merekam, memoto karya. Memang tidak persoalan selama diizinkan oleh pembuat karyanya. Yang jadi persoalan adalah ketika pertunjukan itu ditiketing, kita bayar, karya itu dibuat panjang, hampir 1 tahun membuat karya itu, terus dengan enaknya ada beberapa orang yang melakukan live, baik di Instagram maupun di Facebook, merekam pertunjukan itu, memberikan akses kepada orang-orang yang tidak bisa menonton langsung, yang tidak mampu bayar tiket, yang tidak ingin datang untuk menonton dari rumah. Makanya muncul stigma-stigma, akhirnya alah nanti aku nonton di Facebook atau di live Instagram aja, paling ada yang live. Akhirnya apa? Nilai dan martabat karya itu menurun. Harga yang seharusnya dibayar oleh orang lain untuk menghargai karya itu hilang. Bukan berarti kita berbicara nominal material, bukan. Tapi ini lebih pada persoalan bagaimana kita melihat apresiasi dengan baik. Gini deh, bahwa penting sekali karena melihat secara langsung dengan melihat secara daring atau online itu beda loh. Walaupun kita sekarang sedang kena wabah COVID-19 ya, artinya semua serba daring gitu. Tapi beda.
Kamu nggak akan bisa lihat landscape-nya secara langsung, soundscape-nya lah secara langsung, set artistiknya secara langsung. Ada bagian-bagian teknis yang ditutupi oleh mata lensa. Nggak bisa kamu lihat. Padahal itu poin-poin penting kamu sebagai apresiator, apalagi sebagai kritikus. Artinya apa? Interpretasinya akan berbeda. Interpretasi nonton melalui video dengan interpretasi nonton secara langsung itu beda. Experience-nya beda, pengalamannya beda. Pengalaman artistik itu yang penting bagi para penonton. Apalagi kalau dia juga seniman. Kenapa? Karena itu akan membuka ruang-ruang baru untuk dia melihat sebuah pertunjukan. Apakah pertunjukan itu baik atau tidak itu relatif. Bagus atau tidak itu relatif. Semua punya penilaian. Tapi pengalaman itu tidak bisa dinilai dengan uang. Kita bersyukur loh pertunjukan di daerah kita masih murah, masih di bawah 50.000 rata-rata. Pertunjukan seni pertunjukan ya. Maksudnya, bayangkan di daerah lain 600.000, 1 juta, 2 juta. Halo, kalian mau nonton apa kalau dibayar tiket kayak gitu? Lagi-lagi bahwa penonton di kita juga bahwa masih di bawah, masih berada pada tahap bukan orang yang candu menonton pertunjukan. Di tempat kita misalnya penonton di Kalsel, penonton kita itu adalah penonton yang itu aja sebenarnya. Sekarang penonton kita itu adalah para komunitas yang kenal dengan kelompok yang pentas, para mahasiswa yang sedang kuliah seni, para praktisi-praktisi seni. Yang lumayan agak lucu sekarang itu adalah kita jarang sekarang melihat pertunjukan-pertunjukan yang digelar oleh teman-teman, kecuali kelompok-kelompok tua ya, maksudnya kelompok-kelompok yang kelompok itu udah berumur di atas 10-15 tahun. Tokoh-tokoh seni kita jarang nonton sekarang. Ini nggak bisa dipungkiri. Selain daripada intrik-intrik yang saya ngomongin di belakang tadi, bahwa kalau si A nonton, si B nggak akan nonton gitu. Kalau kelompok ini yang pentas, kalau kelompok ini nggak akan nonton. Ini kan hal yang tidak mengajari kebaikan. Seharusnya panutan-panutan kita itu memberikan panutan untuk menonton juga gitu. Gimana? Bayangin kalau orang-orang yang punya pengaruh besar aja nggak senang nonton. Terus gimana dengan generasi selanjutnya yang seharusnya jadi penonton gitu? Nggak mungkin nonton mereka. Kalaupun nonton itu hanya sekedar karena teman mereka yang mentas. Bukan karena ada nilai-nilai. Bukan karena ada perilaku artistik. Bukan karena ada laku estetik di sana yang mau kali. Mereka nggak peduli dengan hal kayak gitu. Mereka cuma terpengaruh, oke, aku harus nonton karena temanku ngajak aku nonton. Nggak apa-apa deh aku bayar tiket biar keren. Cuy, nonton pertunjukan itu bukan biar keren, tapi biar kamu punya pengalaman, mengasah akal budi kamu. Itu yang jarang kita temukan. Yang jarang kita bisa lihat, Bobo. Masa iya sih pertunjukan seni ditonton oleh orang-orang itu doang? Masa iya sih setelah pertunjukan selesai tidak ada nilai lebih yang didapatkan dari pertunjukan? Nggak ada. Karena yang menonton ataupun yang memberi tontonan kadang terjebak pada satu poin yang sama, yaitu euforia pertunjukan. Sekedar memberikan pertunjukan sebagai sebuah hiburan. Perilaku-perilaku simbolik yang muncul di atas pentas itu hanya sekedar untuk menghibur gitu. Itu poin penting yang menarik untuk dilihat sekarang. Kenapa saya bilang gitu? Bayangin, di Kalsel misalnya, kalau kita melihat di Balerung, kalau seandainya nggak ada virus corona nih ya, itu tiap bulan ada pertunjukan. Baik dari program Taman Budaya, maupun dari pelaku-pelaku kreatif atau seniman di Kalimantan Selatan. Bayangin 1 bulan itu hampir setiap minggu ada pertunjukan. Siapa yang menonton? Ditambah parah lagi perilaku-perilaku yang seharusnya menjadi panutan itu memperkeruh suasana, misalnya dengan menciptakan perdebatan-perdebatan yang nggak penting, kayak ketika si A itu nonton, aku nggak akan nonton, aku ini nggak mau nonton seperti ini karena ini biasa-biasa aja. Apresiasi kita itu kan tidak hanya sekedar pada persoalan kelompok siapa yang pentas,
Tapi justru kita berusaha untuk bagaimana menghargai pertunjukan itu, menghargai karyanya. Siapapun yang mementaskan, siapapun yang mempertunjukkan. Kecuali Anda memang benar-benar sibuk gitu, yang nggak bisa diganggu, ya udah nggak apa-apa, itu hak Anda. Tapi masa iya setiap bulan nggak bisa nonton, menyisihkan sedikit uangnya untuk menonton gitu. Ini memang jarang ya persoalan apresiasi ini dibahas, maksudnya dipertanyakan, ya karena sensitif. Akan membongkar persoalan-persoalan yang selama ini ditutup-tutupi gitu kan, persoalan adanya clash antara si A si B, adanya ini aku nggak perlu sebut nama lah, atau adanya hal-hal yang sangat tidak humanis, kayak itu kelompok tidak bagus, ini biasa aja pertunjukannya, nggak main nonton. Di luar dari itu, ayolah kita biasakan menonton, kita berikan pengalaman-pengalaman menonton, cerita-cerita menonton pertunjukan yang baik untuk generasi selanjutnya, untuk generasi saya, generasi teman-teman. Siapapun yang mentas, saya kira harus kita support. Kita nggak bisa support secara langsung, ya kita support dengan nonton, dengan memberikan ibaratnya nilai apresiasi. Karena itu yang jarang dilakukan, itu yang jarang dibuat oleh banyak orang. Selain datang cuma buat foto terus update status bahwa dia nonton pertunjukan itu, udah selesai. Itu sisi lain. Nah, di luar itu juga bahwa ya kita udah nggak bisa juga sebenarnya selalu berada di ruang-ruang mapan. Kita harus, saya kira kelompok-kelompok kesenian juga harus mulai menciptakan ruang-ruang sendiri gitu. Sesederhananya ruang itu, tapi kalian punya ruang sendiri yang secara pelaku artistik itu akan memperkaya karya kalian gitu. Itu akan membuat kalian lebih kreatif. Perspektifnya akan sangat perspektif kalian gitu. Tidak ada intervensi dari manapun gitu kan. Karena ya sekarang pertunjukan kan tidak melulu harus dengan lighting yang mewah, tidak melulu dengan harus panggung tapal kuda, arena atau apa. Kalian punya hak membentuk bangun panggung sendiri. Biarkan orang-orang datang ke ruang kalian gitu. Kita nggak perlu ketemu di terminal tertentu untuk bertemu melihat karya gitu. Kemudian dengan begitu saya kira ekosistem kekaryaan kita akan terbangun. Ekosistem kekaryaan kita akan lebih baik. Karena semuanya akan berproses gitu. Nggak akan ada lagi yang 2 minggu proses, minggu depannya pentas gitu. Nggak ada lagi karya-karya parsial yang karena hanya egoisme penciptanya kemudian diciptakan secara parsial yang tidak punya nilai apa-apa selain daripada nilai euforia, dapat tepuk tangan penonton bahwa dia berhasil mementaskan pertunjukan tertentu. Kita udah selesai seharusnya dulu persoalan-persoalan seperti itu. Kita seharusnya lebih bisa memberikan nilai-nilai yang baik untuk para penonton kita juga sebagai seorang pencipta gitu. Sekarang apa manfaatnya pentas tiap bulan tapi nggak punya nilai apa-apa, tidak punya tawaran apa-apa, tidak punya wacana gagasan yang kuat untuk para penontonnya selain daripada tepuk tangan, dibanding dengan Anda fokus membuat karya-karya yang bagus, yang dikelola dengan baik, yang punya nilai, sehingga penonton Anda tidak hanya sekedar tepuk tangan tapi punya sesuatu untuk dibawa pulang. Dia tertarik akhirnya untuk terlibat pada ruang Anda, pada kreativitas Anda, pada kelompok Anda. Apalagi kalau karya-karya itu tidak punya catatan-catatan, misalnya dari kritikus, dari pengamat, atau dari dirinya sendiri. Karya itu hilang setelah pementasan akhirnya. Orang akan cepat lupa. Kenapa cepat lupa? Karena setiap bulan ada pertunjukan lagi. Ada pertunjukan lagi, hampir bahkan setiap minggu ada pertunjukan. Itu bahayanya tempat kita. Kita secara kuantitas pertunjukan bagus banget. Gak ada daerah yang mampu menyaingi kita mungkin. Hampir tiap minggu ada pertunjukan di luar dari persoalan COVID ini ya. Tapi berbicara kualitas, ini yang perlu kita tanyakan bersama-sama. Jangan-jangan loh ya. Jangan-jangan kita itu hanya seperti katak dalam tempurung. Kita merasa hebat bikin karya sesuatu. Kita merasa bahwa karya-karya kita bagus. Tapi ketika kita berbicara dunia yang lebih luas,
Gak ada yang melirik kita, gak ada yang lihat karya kita. Bahkan untuk mereka undang pentas di tempat mereka, itu karena kita masih mungkin terjebak pada bahwa kita masih merasa bahwa kita punya taji di kampung kita, tapi patah taji di kampung orang. Ini saya kira menjadi persoalan yang sebenarnya menjadi diskusi akar rumput di kelompok-kelompok masing-masing. Kita perlu koreksi diri kita masing-masing. Ini bukan berarti saya merasa paling benar atau apa, enggak. Ini video ini saya buat sebenarnya bertujuan agar teman-teman dan saya sendiri mulai aware dengan persoalan-persoalan yang ada di balik panggung pertunjukan kita. Bagaimana semua orang punya kepentingan yang baik untuk ruang ini. Video atau podcast ini saya buat semata-mata untuk agar kita mulai menyadari bahwa mungkin kita perlu hibernasi setahun gak pertunjukan, tapi kita benahi sistemnya gitu. Kita benahi persoalan-persoalannya. Bisa gak sih kita gak pertunjukan selama 1 tahun? Kita kosongkan ruang-ruang pertunjukan, tapi kita banyak diskusi. Kita banyak berbagi pengetahuan, kita lebih banyak berbagi bacaan untuk memperkaya pikiran kita gitu. Karena saya kira kalau secara teknis kita semua udah selesai lah. Siapa yang gak bisa mementaskan karyanya? Bisa semua sekarang. Tapi ketika berbicara sudut pandang, perspektif dari karya yang dipentaskan, hampir semua yang mungkin gak bisa menjawab kenapa dia mementaskan karya itu. Selain daripada euforia dan dia punya jejak portofolio bahwa dia pentas di tahun ini. Saya jadi ingat kata-kata yang mengguncang saya sebenarnya, bahwa itu kata-kata itu maksudnya saya temukan dari seniman tradisi sebenarnya, bahwa saron itu pasti akan bunyi, tapi sampailah ke hati ikan melawan ke hati penonton. Karena jika saron itu tidak sampai atau bunyi saron tidak sampai, ya angin lalu aja bagi banyak orang. Tapi kalau sampai, maka akan banyak orang yang ingin belajar memainkannya. Itu almarhum Abah Banjar yang ngasih tahu aku. Artinya apa? Orang tuh nggak mungkin akan mau terlibat di ruang itu kalau itu nggak kena di hatinya. Kalau sekedar ingin cari populer, cari panggung, semua orang bisa. Tapi yang bisa fokus pada satu bidang itu nggak semua orang. Nggak semua orang akan bisa bertahan survive di satu bidang kesenian. Apalagi di saat seperti ini. Saya berharap dari video ini kita bisa sama-sama belajar bahwa kita sebenarnya sudah selesai secara teknis. Yang belum selesai adalah persoalan kebijaksanaan dan kerelaan hati menonton siapa saja yang melakukan pertunjukan. Yang belum selesai adalah bagaimana kita saling respect terhadap karya masing-masing seniman. Karena mawada itu mengejek atau menyambati atau ya mengejek lah. Mawada aja tidak cukup. Yang lebih kesatria itu adalah datang nonton dan bikin kritik terhadap pertunjukan itu. Mungkin ini dulu ya dari saya, obrolan ini. Semoga menarik dan semoga bisa menjadi bahan diskusi kita bersama. Terima kasih bagi yang mau mendengarkan. Terima kasih bagi yang mau menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya, agar ini bisa menjadi bahan diskusi kita bersama. Sekian dulu dari saya. Jangan lupa selalu berbagi manfaat, berbahagia, bijak, dan memanusiakan manusia. Salam.